Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pater Sergio OFM, dalam acara Sabda Saban Hari dari Paroki Santo Paskalis. Pada minggu ini, kita akan memasuki minggu ketiga masa Advent. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 1, ayat 6 sampai 9, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 29. Mari kita dengarkan bersama-sama. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sungguh-sungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menyanyikan dia. Siapakah engkau? Dia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia, dan ia menjawab, bukan. Engkaulah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai dan kebaikan. Minggu ini adalah minggu ketiga masa Advent. Minggu ini dikenal dengan nama Gaudete atau sukacita. Sukacita merupakan salah satu tema pokok dalam Injil, dan kata Injil sendiri mempunyai arti kabar gembira atau kabar sukacita. Dalam masa Advent ketiga ini, kita bersukacita karena kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita tunggu akan segera tiba. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar, Santo Yohanes Pembaptis diutus untuk memberi saksi tentang terang, dan terang yang dia wartakan itu sungguh menerangi hati kita. Dengan kata lain, Santo Yohanes Pembaptis adalah utusan kabar baik, dan kabar baik itu sendiri adalah Yesus. Bacaan Injil ini mau mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan manusia. Tuhan selalu menghibur dan menyayangi manusia dengan kabar keselamatannya. Dan tak seorang pun dikecualikan dari sukacita
yang dibawa oleh Allah. Saudara-saudari, Allah sangat mengasihi manusia. Dia mengasihi sampai mengutus putranya terkasih ke dunia untuk menyelamatkan kita dari kuasa kegelapan dosa. Dosa membuat hati kita gelap dan tertutup akan kabar keselamatan yang dibawakan oleh putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, Allah memilih dan mengutus Santo Yohanes datang mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan agar hati kita diterangi dan dibuka untuk menerima kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Santo Yohanes diutus oleh Tuhan untuk memberi saksi tentang terang. Itu berarti Tuhan memanggil Santo Yohanes untuk suatu tugas perutusan. Tugas perutusan itu adalah menjadi saksi terang. Injil yang dibacakan pada minggu ketiga masa Advent ini mengisahkan tentang peristiwa pembaptisan. Baptisan Yohanes merupakan baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Pertobatan yang diserukan oleh Yohanes ini terutama berkaitan dengan persiapan diri akan kedatangan kerajaan Allah. Allah menawarkan kabar keselamatan kepada manusia, dan manusia menanggapinya dengan pertobatan yang membawa metanoia, yaitu perubahan pikiran dan hati yang mendalam. Saudara-saudari, tadi dalam bacaan Injil, kita mendengar satu pertanyaan yang dibuat oleh para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Siapakah engkau? Mereka membuat pertanyaan ini karena mereka ada keraguan akan kesaksian Santo Yohanes. Mereka merasa diri lebih tahu daripada Santo Yohanes. Rasa sombong membuat hati manusia buta untuk mendengarkan suara Allah. Suara Allah saja tidak didengar, apalagi suara sesamanya. Jangan pernah kita lupa bahwa melalui orang sederhana, orang yang dinilai oleh manusia tidak pantas, Allah melakukan keajaibannya. Ini adalah perbedaan antara pandangan Allah dan pandangan manusia. Manusia memandang wajah atau apa yang tampak dari pribadi diri seseorang, namun Tuhan memandang diri seseorang, memandang hati seseorang. Santo Yohanes sendiri menyadarinya berkata, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saudara-saudari, menjadi saksi Allah bukan untuk mewartakan diri sendiri, bukan untuk mencari kejayaan, kehormatan, atau status sosial, akan tetapi untuk mewartakan firman Allah. Allah mengutus kita untuk mengantar sesama kita yang hidup dalam kegelapan kepada Tuhan, sang terang kehidupan kita. Seperti dikatakan oleh Santo Yohanes, "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Dengan kata lain, Yohanes adalah suara yang menyuarakan firman Allah. Saudara-saudari, kita juga sebagai umat beriman dipanggil untuk menjadi saksi tentang terang bagi sesama kita melalui perkataan dan perbuatan. Kita menerima tugas perutusan untuk membawa sesama kita dari hidup kegelapan kepada terang. Sebab hidup itu baik karena kita bahagia, tetapi jauh lebih baik jika orang lain bahagia karena kita. Paus Benediktus ke-16 dalam surat apostolik dalam bentuk motu proprio, pintu kepada iman, mengundang,
gereja secara keseluruhan, bersama-sama dengan semua pastor-pastornya, seperti Kristus, harus bergerak untuk membimbing umat keluar dari padang gurun, menuju ke tempat kehidupan, ke dalam persahabatan dengan Putra Allah, kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Padang gurun menggambarkan tidak ada harapan akan hidup karena tanah gersang. Padang gurun juga menggambarkan hidup rohani kita, di mana kita tidak ada harapan akan hidup yang baik. Kita cenderung jatuh ke dalam dosa mengeluh, bertindak seolah-olah kita hanya dapat bahagia jika 1000 syarat terpenuhi. Hal ini disebabkan oleh masyarakat teknologi kita telah berhasil melipat gandakan kesempatan kesenangan, namun betapa sulit melahirkan sukacita. Oleh karena itu, dunia kita zaman ini membutuhkan kesaksian iman yang bersinar dan menyelamatkan hidup orang lain. Kita diutus untuk membawa pesan Injil yang dapat membangkitkan iman-iman yang bersandar pada kekuatan Allah. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Terang Kehidupan, menerangi hati kita masing-masing. Amin.